Ayo kita melaksanakan sholat. Itu kan mengajak untuk bersujud. Dulu waktu di dunia mereka diseru untuk bersujud dan keadaan mereka masih selamat ketika itu. Tulang punggungnya masih ada ruas-ruasnya, masih lentur digunakan untuk ruku dan sujud. Tapi kenapa malas waktu di dunia? Nanti orang-orang yang enggan untuk bersujud di dunia akan dijadikan seperti tadi oleh Allah. Tulang punggungnya dijadikan satu, nggak ada ruas-ruasnya. Sehingga ketika Allah menyeru semua umat manusia untuk bersujud, mereka tidak bisa bersujud di hadapan Allah. Ya, na'udzubillah. Itulah bumi yang dimaksud pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain. Nah, jadi tubaddalul ardu ka'ardin kafiddah bayda'a. Bentuknya itu katanya bumi itu Pak nanti warnanya itu seperti perak. Seperti perak. Ya Allah, seperti apa ya? Was-sama'u min zahab. Nah, sedangkan langitnya itu dari emas. Masya Allah. Nah, wallahu a'lam lah ya, tentang perubahan ini akan seperti apa. Karena ada juga yang mengatakan dirubah atau digantinya langit itu seperti apa. Dirubahnya langit itu bukan dirubah wujudnya, tetapi keadaannya. Yaitu gunung-gunung akan diangkat, dihamburkan, begitu. Kemudian air lautnya akan meluap sehingga semua menjadi rata. Pepohonan juga akan tidak ada lagi. Kemudian tabdilus samawat adalah tagyiru haliha, dirubah keadaannya, yaitu matahari nanti akan digulung. Idza syamsu kuwirat, kan ayatnya begitu. Apabila matahari digulung. Maksudnya digulung apa? Tidak akan ada lagi cahayanya. Begitu juga rembulan. Tidak akan ada lagi cahayanya. Bintang-bintang akan berjatuhan. Seperti itulah maksudnya. Jadi berarti yang dimaksud bahwa Allah akan memenuhi janjinya untuk membalas kezaliman orang-orang yang waktu di dunia tidak pernah terbalaskan. Itu adalah pada hari kiamat maksudnya. Pada hari ketika bumi ini diganti dengan bumi yang lain. Pada hari ketika langit ini diganti dengan langit yang lain, itu adalah maksudnya pada hari kiamat. Maka hari ini di dunia jangan pernah menunggu kapan orang-orang zalim itu akan dihancurkan oleh Allah. Kapan orang-orang mukmin itu akan mendapatkan pertolongan. Kapan orang-orang zalim itu akan dimusnahkan. Karena Allah akan memenuhi semua janjinya itu adalah pada hari kiamat nanti, bukan hari ini. Dunia ini bukan tempat pembalasan amal. Dunia ini tempat kita mendapatkan ujian. Maka bersabarlah sepanjang kita hidup di dunia. Jangan terpengaruh dan jangan tergoda dengan keadaan orang-orang zalim yang berleluasa mereka hidup di atas muka bumi ini. Gitu? Ya Allah, ya Rabbi. Wa barazu lillahil wahidil qahhar. Dan manusia nanti akan berkumpul di padang mahsyar menghadap Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Di padang mahsyar. Maksudnya padang mahsyar itu mana? Bumi yang sudah dirubah keadaannya, yang rata semuanya. Di padang mahsyar. Sudah saya sampaikan sebelumnya, di mahsyar nanti saat manusia dibangkitkan dan digiring oleh Allah ke satu tempat. Dan yang menggiringnya bukan satpam, bukan tentara, bukan anjing galak, tetapi yang menggiringnya adalah api, Pak.
Manusia akan digiring oleh api sehingga siapapun tidak akan berani menghindar. Semua tidak bisa mengelak. Semuanya akan berkumpul di satu tempat, di mahsyar itu. Lalu kemudian dijemur dengan terik matahari yang jaraknya hanya 1 mil kata Nabi. Sahih hadisnya itu. Nabi mengatakan demikian. Matahari nanti jaraknya hanya 1 mil saja. Betapa panasnya saat itu. Dan di mahsyar itu manusia akan dibiarkan saja. Ini belum ada hisaban amal. Belum hisaban amal. Berapa lama mereka menunggu di mahsyar? Wallahu a'lam. Mungkin bisa puluhan ribu tahun lamanya di situ. Jadi dunia itu hanya singkat saja, Pak. Kita di dunia hanya sementara. Ya. Kita nggak akan lama. Perjalanan kita masih sangat panjang nanti. Jangan salah kita memilih dan menentukan pilihan hidup ini. Karena akan sengsara, tidak ada hentinya nanti di akhirat. Karena mahsyar saja itu bisa puluhan ribu tahun lamanya. Menunggu saatnya hisaban amal. Ketika dihisab setiap amal kita, semakin banyak harta halal yang kita miliki, akan semakin lama proses hisaban itu. Karena yang dihisab itu adalah harta yang halal, bukan harta yang haram. Setelah itu akan menerima catatan amal seperti tadi itu. Ada yang menerima catatan amalnya dengan tangan kanan dari arah depan. Ada yang menerima buku catatan amalnya dari belakang dengan tangan kirinya. Kita tidak bisa menentukan dan mengatur. Walaupun kita berkeinginan untuk meraih catatan amal itu dengan tangan kanan. Seandainya kita termasuk orang yang ditentukan oleh Allah untuk menjadi manusia yang celaka, maka tidak akan bisa kita menggunakan tangan kanan itu untuk meraihnya. Pasti akan tangan kiri yang mengambil itu. Dan orang-orang yang menerima buku catatan amalnya dengan tangan kanan, mereka riang saat membuka buku catatan amal itu, tampak bercahaya sampai mereka mengatakan, ayo kita baca buku catatan amal saya. Senang mereka, lihat banyak kebaikan tercatat di situ. Sedangkan orang-orang yang mendapatkan catatan amalnya dengan tangan kirinya, mereka tidak mau memperlihatkan buku catatan amalnya. Duhai kiranya aku tidak perlu menerima buku catatan amal ini saja. Begitu. Kenapa? Karena mereka yakin mereka pasti akan celaka ketika mendapatkan buku catatan amal itu. Ya. Itulah yang akan terjadi nanti. Ya, akan terjadi nanti di mahsyar itu. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. Manusia akan menghadap Allah. Dan orang-orang kafir nanti, Pak, orang-orang kafir ketika Allah menyeru semua manusia untuk bersujud kepadanya, nanti akan ketemu. Mungkin sudah pernah ayatnya ya. Ketika manusia diminta untuk bersujud kepada Allah semuanya, maka orang-orang kafir dan orang-orang munafik, mereka berusaha untuk bersujud karena mereka pun ingin termasuk orang yang taat. Saat itu orang-orang kafir dan munafik juga tobat, Pak. Sadar kalau Allah lah yang berhak untuk disembah itu. Tetapi apa yang terjadi? Mereka tidak bisa bersujud ketika manusia lainnya bersujud di hadapan Allah. Karena tulang punggung mereka dijadikan satu, tidak ada ruas-ruasnya. Pengen sekali mereka bersujud itu, tetapi nggak bisa. Badan mereka kaku sebab tulang punggung mereka dijadikan satu tulangnya, tidak ada ruas-ruasnya. Betapapun mereka sangat menginginkan untuk bersujud saat itu, tidak bisa. Makanya disinggung oleh Allah kan. Padahal dulu waktu di dunia mereka diseru untuk bersujud. Hayya 'alas shalah, itu ya, diteriakan setiap saat 5 waktu dari pengeras suara dari masjid itu. Ayo kita melaksanakan sholat. Itu kan mengajak untuk bersujud.
Dulu waktu di dunia mereka diseru untuk bersujud dan keadaan mereka masih selamat ketika itu. Tulang punggungnya masih ada ruas-ruasnya. Masih lentur digunakan untuk ruku dan sujud. Tapi kenapa malas waktu di dunia? Nanti orang-orang yang enggan untuk bersujud di dunia akan dijadikan seperti tadi oleh Allah. Tulang punggungnya dijadikan satu, nggak ada ruas-ruasnya. Sehingga ketika Allah menyeru semua umat manusia untuk bersujud, mereka tidak bisa bersujud di hadapan Allah. Ya, naudzubillah. Wa taral mujrimina yawma idzim muqarranina fil asfad. Pada hari itu engkau akan melihat orang-orang yang berdosa diikat dengan belenggu. Ya, hari ini di dunia orang-orang berdosa tampak bebas leluasa. Bahkan mereka bangga mempertontonkan perbuatan dosanya, memamerkan perbuatan dosanya di dunia ini, Pak. Tapi nanti di akhirat orang-orang yang berdosa itu tersiksa keadaan mereka. Allah ikat mereka dengan belenggu fil asfad, ya, pada tiang-tiang itu. Wallah, naudzubillah, naudzubillah. Nggak akan ada yang bisa selamat nanti di akhirat. Jadi fil asfad itu ay fil quyud. Jadi diikat pada ikatan-ikatan atau rantai-rantai. Ya safadur rajula, yaitu diikat katanya ya. Yuqranu kullu kafirin ma'a syaitanihi fi silsilah, di mana setiap satu orang kafir akan diikat, dirantai bersama setan-setannya, bersama kawan-kawannya, bersama pembantu-pembantunya. Dan di ayat lain kita akan menemukan ayatnya yang memerintahkan untuk itu. Di surat As-Saffat ayat 22. Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum. Kumpulkan orang-orang yang zalim itu bersama pasangan-pasangan mereka. Yang dimaksud pasangan mereka adalah teman-teman mereka, Pak, dari kalangan setan. Jadi orang-orang yang zalim dengan setan itu nanti akan dikumpulkan menjadi satu dan mereka diikat dan dibelenggu dengan rantai-rantai yang besar. Nauzubillah. Yang rantai panjangnya itu adalah 70 hasta, 70 siku tuh rantainya itu. Jadi muqarranina fil asfad itu ay masdudatun aidihim wa arjuluhum ila a'naqihim, ya Allah. Nauzubillah. Yaitu tangan dan kaki mereka diikat dengan rantai ke leher mereka, Pak. Astagfirullah. Seperti itulah keadaannya orang-orang yang berdosa nanti di akhirat. Maka jangan merasa aman kalau kita pernah berbuat maksiat tapi kok Allah membiarkan saja, ya. Karena nanti kalau masih ada dosa kita yang belum kita tobat dan belum diampuni oleh Allah, berarti nasib kita sama, Pak. Akan diikat dan dirantai seperti itu. Tangan dan kaki kita dirantai, diikat ke leher. Haula'i humul mujrimunal yaum. Mereka itulah orang-orang yang berdosa hari ini saat di dunia. Bisyirki waz zulmi wasyarri wal fasad, yaitu dengan berbuat syirik, melakukan kezaliman, berbuat keburukan dan kerusakan. Ajramu ala anfusihim awalan summa ala ghairihim saniyan. Mereka berbuat jahat dan zalim terhadap diri mereka dengan durhaka kepada Allah, tidak mau mentaati perintahnya. Kemudian mereka juga menzalimi orang-orang lainnya. Mereka semua nanti orang-orang yang seperti itu akan diikat dengan rantai kaki dan tangan mereka ke leher mereka.
Yo, apakah mereka masih dikasih baju? Ada, lihat apa pakaian mereka. Ya. Sarabiluhum min qatiranin wa taghsha wujuhahumun nar. Allah. Sarabiluhum min qatiran. Pakaian mereka itu nanti dari cairan seperti aspal. Dan wajah mereka ditutup oleh api neraka. Nauzubillah, ya Allah.